Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Zahira Almas dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah studi fikih saya dengan dosen pengampu Ustadz Dr. Muhammad Anas Kholis MHI yang berjudul Pengertian Ijtihad dan Fatwa, Klasifikasi Ijtihad dan Mujtahid, Kedudukan Ijtihad dan Fatwa dalam Islam, dan Biografi Tokoh Mazhab dalam Fikih. Langsung saja. Yang pertama, pengertian ijtihad dan fatwa. Secara bahasa, ijtihad berasal dari bahasa Arab jahada yang artinya berusaha keras atau bersungguh-sungguh atau berusaha sekuat tenaga. Sedangkan secara istilah, ijtihad berarti penetapan hukum syariat dengan mencurahkan seluruh pikiran dan pengetahuan sekuat tenaga secara bersungguh-sungguh. Sedangkan fatwa secara bahasa artinya petuah, nasihat, atau jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum. Sedangkan dalam terminologi usul fikih, fatwa dimaknai sebagai pendapat yang dikemukakan oleh seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa terhadap suatu kasus tertentu yang sifatnya tidak mengingat. Kedua, klasifikasi ijtihad dan mujtahid. Adapun klasifikasi atau pengelompokan ijtihad menurut para ulama ilmu fikih, ijtihad dapat dikelompokkan menjadi 7 antaranya sebagai berikut. Yang pertama, ijma. Secara bahasa, ijma artinya kesepakatan para ulama. Adapun secara istilah syar'i, ijma artinya kesepakatan para ulama yang didiskusikan bersama dengan cara berijtihad terlebih dahulu untuk kemudian dirundingkan dan disepakati bersama. Yang kedua, qiyas. Secara bahasa, qiyas artinya menggabungkan untuk mengamalkan, sedangkan menurut istilah syara', qiyas artinya menetapkan hukum baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan dari segi sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek lainnya. Yang berikutnya, istishan. Secara bahasa, istishan artinya kebaikan, sedangkan secara istilah, istishan memiliki beberapa pengertian yang dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, istishan adalah buah yang dikeluarkan oleh seorang faqih atau ahli fikih hanya karena ia merasa bahwa hal tersebut adalah benar. Yang kedua, argumentasi seorang faqih yang tidak dapat diekspresikan melalui lisan olehnya. Yang ketiga, argumen dengan tindakan yang banyak diterima demi kemaslahatan orang banyak. Yang keempat, tindakan memutuskan suatu perkara untuk mencegah kemudaratan. Yang kelima, tindakan menganalogikan suatu perkara dalam masyarakat terhadap perkara yang terjadi sebelumnya. Yang keempat, maslahah mursalah. Masalah mursalah secara bahasa artinya melepaskan sesuatu untuk kemaslahatan masyarakat. Sedangkan secara istilah, masalah mursalah artinya tindakan melepaskan masalah yang tidak terdapat nas di dalamnya dengan tolak ukur kepentingan hidup manusia berdasarkan prinsip mengambil manfaat dan mencegah datangnya kemudaratan atau kerugian dalam kehidupan manusia. Yang kelima, syadduz zariyah. Syadduz zariyah yaitu tindakan memutuskan sesuatu hukum perkara hukum syara yang sifatnya mubah menjadi makruh atau haram demi kemaslahatan atau kesejahteraan suatu masyarakat. Yang keenam, istishab. Istishab adalah menetapkan suatu ketetapan hukum syara sampai terdapat alasan atau dalil yang mengubahnya. Yang terakhir, urf. Secara bahasa, urf artinya adat atau kebiasaan. Adapun secara istilah syar'i, urf artinya tindakan memutuskan hukum tentang ada atau tidaknya sesuatu yang ada dalam kebiasaan masyarakat setempat selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan atau dalil-dalil prinsipal yang ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Yang berikutnya, kita masuk ke dalam klasifikasi mujtahid. Adapun klasifikasi mujtahid menurut ulama ahli fikih diantaranya adalah sebagai berikut. Adapun klasifikasi mujtahid menurut ilmu fikih diantaranya adalah sebagai berikut. Mujtahid mustakil adalah seorang mujtahid yang mampu meletakkan dan mengelompokkan kaidah-kaidahnya untuk kemudian ia jadikan sebagai metodologi hukum Islam. Adapun tokoh-tokoh mujtahid mustakil adalah imam yang 4, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Yang kedua, mujtahid mutlak ghairu mustakil. Mujtahid mutlak ghairu mustakil adalah seorang mujtahid yang memenuhi syarat-syarat mujtahid mustakil namun ia tidak mampu mencari kaidah untuk dirinya sendiri dalam berijtihad melainkan dengan mengikuti cara-cara yang digunakan oleh imam-imam mazhab terdahulu yang dianutnya. Adapun tokoh-tokoh yang termasuk mujtahid mutlak ghairu mustakil artinya diantaranya sebagai berikut. Abu Yusuf Muhammad, Zafar, Ibnu Al-Qasim, dan Asad Al-Bukhi, dan Al-Madani.
Mujtahid muqayyad. Mujtahid muqayyad adalah seorang mujtahid yang berijtihad dalam persoalan yang tidak ada nasnya yang dapat diambil dari pendiri mazhab atau dalil-dalil menurut kaidah mazhabnya. Adapun tokoh-tokoh yang termasuk mujtahid muqayyad diantaranya adalah sebagai berikut: Al-Khisab, Al-Tahtawi, Al-Halwani, Al-Markas, dan Al-Bazdawi dari mazhab Hanafi, Abu Ishaq Al-Farizi, Al-Muhammad bin Amr, Abu dan Huzainah dari mazhab Syafi'i, Al-Qadi Abu Yallah, dan Al-Qadi Abu Ali dari mazhab Hambali. Yang keempat, mujtahid tarjih. Mujtahid tarjih adalah seorang mujtahid yang memungkinkan dirinya dapat mentarjih atau menguatkan pendapat seorang imam mazhab dengan pendapat orang lain atau mentarjih pendapat murid dari imam mazhab tersebut. Adapun tokoh-tokoh yang termasuk dalam imam mujtahid tarjih diantaranya sebagai berikut: Al-Qadawi dan Maghrimi dari mazhab Hanafi, Alamah Khalil dari mazhab Maliki, Imam Rafi'i dan Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i, Abu Al-Mahfuz dan Ahmad Khuldani dari mazhab Hambali. Yang kelima, mujtahid fatwa. Mujtahid fatwa artinya seorang mujtahid yang hanya dapat memelihara pendapat imam mazhab yang dianutnya, kemudian ia menutur dan memahaminya, baik pendapat yang bersifat jelas maupun samar atau sukar, sulit untuk dipahami. Adapun dalam ijtihad fatwa tidak terdapat tokoh-tokoh yang menganut ijtihad ini. Yang terakhir, tabaqoh al-muqallidun. Tabaqoh al-muqallidun berarti seorang mujtahid yang tidak mampu membedakan ataupun mengklasifikasikan pengelompokan pendapat yang kuat dan yang lemah dari imam mazhab yang dianutnya. Yang ketiga, kedudukan ijtihad dan fatwa dalam Islam. Kedudukan ijtihad dalam Islam adalah sebagai sumber penguat hukum fikih dalam mengistinbatkan hukum-hukum syariah. Sedangkan kedudukan fatwa dalam Islam adalah sebagai sumber untuk mengambil keputusan tentang yang kuat atau lemahnya suatu hukum dalam agama Islam. Selain itu, fatwa menempati kedudukan yang tinggi dalam hukum Islam karena fatwa merupakan pendapat fuqaha atau ahli fikih tentang kedudukan atau posisi suatu hukum, suatu perkara atau masalah yang ada dalam masyarakat. Yang keempat, biografi tokoh-tokoh mazhab dalam fikih. Mazhab merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab yang berarti jalan yang dilalui atau dilewati. Setidaknya kita perlu mengetahui bahwa ada 3 ruang lingkup yang sering menggunakan istilah mazhab di dalamnya, yaitu mazhab akidah, mazhab politik, dan mazhab fikih. Adapun tokoh-tokoh mazhab dalam fikih yang masyhur kita kenal adalah Imam 4 atau Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Imam yang 4. Berikut biografinya. Yang pertama, Imam Hanafi atau Imam Abu Hanifah. Nama lengkap beliau adalah Luqman bin Thabit bin Zuta bin Mahan At-Taimi. Beliau lahir di Kufah pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi. Pada saat kecil, Imam Abu Hanifah sering menemani ayahnya berdagang sutra. Namun tidak seperti anak seusianya, Abu Hanifah sangat gemar pergi ke masjid. Karena kebiasaannya yang baik sejak kecil, beliau mampu menghafal Al-Quran dan hadis pada usia muda. Saat dewasa, Imam Abu Hanifah mewarisi pekerjaan ayahnya sebagai pedagang. Ia juga mendapatkan banyak keuntungan dari profesi ini. Di sisi lain, Imam Abu Hanifah juga memiliki wawasan yang sangat luas, kecerdasan serta kekuasaan hafalan yang luar biasa. Ulama terdahulu pun banyak yang mengakui keluar biasaan Imam Abu Hanifah ini dengan menyarankan untuk berguru kepada beliau. Masa muda Imam Abu Hanifah juga disibukkan dengan 3 majelis ilmu atau halaqah yang membahas tentang hukum-hukum akidah, halaqah yang membahas tentang hadis-hadis Rasulullah SAW, dan halaqah yang membahas tentang masalah fikih menurut pandangan Al-Quran dan hadis Rasulullah tersebut. Imam Abu Hanifah memilih bidang fikih sebagai konsentrasi kajian beliau, mempelajari tentang masalah-masalah fikih dengan berguru kepada salah satu syekh ternama di Kufah, yaitu Syekh Hamad bin Abu Sulaiman. Imam Hanafi juga disebutkan sebagai salah satu tokoh mazhab yang pertama kali menyusun kitab fikih berdasarkan kelompok-kelompok atau bab-bab tentang ketentuan-ketentuan syariat. Imam Abu Hanifah juga diikuti imam mazhab setelahnya, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 148 Hijriah atau 767 Masehi di Baghdad, Irak. Selanjutnya Imam Anas bin Malik. Nama lengkap beliau adalah Al-Imam Abu Abdillah bin Anas bin Malik bin Abu Amir bin Amr bin Harith bin Ghaiman
dan beliau lahir pada tahun 93 Hijriah atau 714 Masehi di Madinah. Imam Malik ini jarang keluar dari kota Madinah. Beliau lebih memilih menyibukkan diri dengan mengajar dan berdakwah di kota Madinah ini. Imam Malik sesekali keluar dari kota Madinah untuk melakukan ritual ibadah haji. Beliau merupakan pendiri mazhab Maliki dan menyusun salah satu kitab fikih yang masyhur sekarang, yaitu kitab Muwatta Malik. Imam Malik juga dikenal dengan kecerdasannya. Imam Malik wafat pada 10 Rabiul Awal tahun 179 Hijriah atau 800 Masehi. Beliau dimakamkan di pemakaman Baqi di kota Madinah. Yang ketiga, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bernama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i merupakan pendiri mazhab Syafi'i sekaligus penyusun kitab Beliau lahir di Ar-Risalah. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 190 Hijriah atau 767 Masehi. Pada usia 13 tahun, Imam Syafi'i dikirim ibunya ke kota Madinah untuk berguru kepada ulama besar yang ada pada saat itu, yaitu Imam Malik. 2 tahun kemudian, Imam Syafi'i berkunjung ke Irak untuk berguru kepada murid-murid Imam Hanafi. Imam Syafi'i memiliki 2 pandangan yang berbeda tentang mazhab beliau, yaitu qaulun qadim dan qaulun jadid. Pada saat kecil, Imam Syafi'i juga mempunyai daya ingat yang kuat, sehingga beliau cepat dalam menghafal syair, pandai berbahasa Arab, dan sastra. Imam Syafi'i wafat di Kairo, Mesir pada malam Jumat pada bulan Rajab tahun 204 Hijriah atau 809 Masehi pada usia 52 tahun. Yang keempat, Imam Ahmad bin Hanbal. Nama lengkap beliau adalah Ahmad bin Hanbal. Beliau lahir pada 20 Rabiul Awal 164 Hijriah atau 780 Masehi di Baghdad, Irak. Beliau merupakan pendiri mazhab Maliki sekaligus menyusun kitab Al-Musnad Al-Kabir. Imam Ahmad bin Hanbal telah hafal Al-Quran sejak berusia 15 tahun. Beliau juga mahir baca tulis dengan sempurna sehingga dikenal sebagai orang yang indah tulisannya. Imam Ahmad bin Hanbal juga telah mempelajari hadis sejak kecil, dan untuk mempelajari hadis ini, Imam Ahmad bin Hanbal pergi merantau ke beberapa kota, yaitu Syam yang sekarang dikenal dengan Syria, Hijaz, Yaman, dan beberapa negara lainnya. Menurut Abu Zur'ah, Imam Ahmad bin Hanbal menghafal hingga 1 juta hadis. Beliau juga merupakan pengarang penelitian hadis yang dikenal paling baik. Imam Ahmad bin Hanbal wafat pada awal tahun 211 Hijriah atau 855 Masehi pada usia 77 tahun di kota Baghdad. Kesimpulan dari penjelasan yang telah diuraikan di atas, dapat saya ambil kesimpulan bahwa ijtihad artinya proses penetapan hukum syara' dengan mencurahkan seluruh pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh, sedangkan fatwa secara bahasa berarti petuah, nasihat, atau jawaban terhadap suatu masalah yang berkaitan dengan hukum. Adapun klasifikasi ijtihad menurut pendapat para ulama yaitu ada 7, yaitu ijma', qiyas, istishan, masalah mursalah, istishad, syadduz zariyah, dan urf. Adapun klasifikasi tingkatan mujtahid dalam fikih dapat dibagi menjadi 6, yaitu mujtahid mutlak mustaqil, mujtahid mutlak ghair mustaqil, mujtahid muqayyad, mujtahid tarjih, mujtahid fatwa, dan tabaqat al-muqallidin. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.